Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ini sudah semangat semua ya. Proses belajar kita menjadi lancar dan apa yang kita pelajari hari ini adalah bekal bagi kita untuk esok. Dan semoga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk memimpin doa, ketua kelas bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Fatimatul Zahra, Intan Nuraini, Karmelia, Mutmainah, Habibi, Muhammad Ilham, Muhammad Rizky. Untuk nasionalisme kita, marilah sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, aku padamu. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Pembelajaran hari ini yaitu informatika ya. Pelajaran informatika yaitu tentang memahami komponen perangkat keras komputer ya, atau sistem komputer, dan mengidentifikasi fungsinya apa saja ya. Kemudian simulasi bagaimana setiap komponen komputer bekerja dalam sebuah sistem komputer tersebut. Di sini sudah mengenal komputer ya. Di tingkat SMP ataupun MTS kalian sudah dikenalkan dengan sebuah perangkat komputer. Fungsi dari komputer apa? Belajar, share, apa lagi? Menulis atau mengetik ya lebih tepatnya ya. Untuk apa lagi? Bermain game ya, ada juga itu online ya, bisa online juga. Oke, kalian sudah ada dasar untuk memahami sebuah komputer ya. Itu adalah hardware, perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindah. Contoh, mouse, keyboard, hard disk, monitor ya. Itu yang kita bisa lihat, kita sentuh ya di lab. Oke, itu yang disebut dengan perangkat keras. Sudah mulai ini tentang perangkat keras, ada bayangan? Oke. Selanjutnya, perangkat keras itu masih dibagi dari beberapa komponen ya. Ada perangkat input masukan ya. Kemudian ada output keluaran. Dan komponen perangkat proses. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan. Ini ya. Contoh dari perangkat input. Di sini saya jelaskan perangkat input ya. Nah, perangkat input komputer, perangkat masukan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Berikut beberapa perangkat masukan yang perlu kalian ketahui ya. Nah, input itu berarti seperti kita menggerakkan kursor. Itu menggunakan apa?
mouse. Itu berarti masukan ya. Kemudian kita ingin mengetik sebuah kalimat, kita menggunakan masukan keyboard. Oke. Kemudian kita ingin interface wajah kita menggunakan kamera ya. Keyboard atau papan ketik merupakan salah satu perangkat masukan input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan dan mengcopy dan lain-lainnya. Banyak kegunaan dari sebuah keyboard ini ya, bukan hanya untuk alat ketik. Keyboard masih banyak juga jenisnya. Ada keyboard QWERTY. QWERTY di sini adalah barisan tombol yang ada pada keyboard. Ada Q, W, E, R, T, Y. Makanya disebut dengan keyboard QWERTY. Ada juga sebelah ini ada keyboard alfabetik atau alfabet bahasa Indonesianya ya, yaitu urutan dari huruf alfabet dari A, B, C, D. Mouse memiliki fungsi untuk memindahkan pointer atau kursor yang panah. Ya, kadang kita kan tidak tahu apa ini namanya panah gitu kan. Tahu kegunaannya tapi namanya kadang tidak tahu gitu. Pointer atau kursor selain itu dapat digunakan sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Fitur umum yang ada pada mouse adalah dua buah klik, yaitu kiri kanan serta sebuah scroll guna untuk melihat tampilan yang masih tertutup oleh tampilan layar dengan cara scroll atas dan scroll bawah. Di mouse ada klik kanan ya, ada klik kiri, kemudian yang tengah itu scroll, bisa ke atas ke bawah. Terdapat beberapa kasus di mana kalian harus memindahkan sebuah elemen kertas atau file ke dalam satu tempat, maka mouse dapat digunakan untuk melakukan drag and drop pada elemen tersebut dengan menekan klik kiri tanpa meletakkannya pada lokasi target ya. Drag and drop. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk menduplikasi atau menyajikan gambar atau teks, kemudian disimpan di dalam monitor komputer. Kemudian selanjutnya akan disimpan dalam hard disk. Perangkat scanner bisa dibilang seperti mesin fotokopi ya, tapi bedanya dia menyimpan hasil dari kopiannya. Output atau alat keluarannya, maksudnya mengeluarkannya. Kalau input itu masukan, output itu keluaran. Perangkat output atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Berikut beberapa untuk output ya. Output keluaran seperti sound, dia mengeluarkan suara. Printer, dia mengeluarkan printer. Oke, apa lagi? Monitor, dia mengeluarkan interface atau di layar ya. Oke. Monitor adalah sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Monitor ini memiliki kriteria yang berbeda-beda seperti karakteristik, ukuran, dan tipenya yang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Ya disesuaikan. Kalau cuma mengetik ya pakai monitor yang kecil sudah bisa. Kalau kita mau desain ya mungkin yang lebih spek lebih tinggi lagi. Kemudian game juga membutuhkan spek yang lebih tinggi. Proyektor atau proyektor merupakan alat yang biasa digunakan untuk presensi. Perangkat ini dihubungkan dari komputer ke VGA atau HDMI, ditampilkan pada perangkat monitor atau screen layar ataupun dinding. Contohnya di sini, ini adalah sebuah monitor,
dia output menggunakan ini ya, ke layar ataupun ke dinding ya. Di sini dia menggunakan kabel HDMI ya. Bisa juga menggunakan VGA. Di sini kita menggunakan HDMI yang dihubungkan ke laptop. Oke, printer perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks ya. Teks untuk menampilkan data berupa teks, gambar atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas ya. Dia langsung keluar kalau menggunakan printer. Kemudian di sini ada speaker, alat untuk mengeluarkan suara, menghasil suara. Jenis lain dari speaker adalah headset, earphone ya. Hanya saja speaker didengarkan oleh banyak orang, sedangkan headset earphone itu untuk diri sendiri aja ya. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa butuhnya? Butuh keras tidak? Nah, ada pertanyaan tentang output. Paham? Kita sudah masuk ke komponen perangkat proses. Dia yang memproses. Perangkat proses adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data aritmatika dan logika dari kumpulan data berjalan memproses data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU, Central Processing Unit, pengolahan pusat. Komponen-komponen perangkat proses yang perlu kalian ketahui adalah sebagai berikut ya. Kita lagi ya, di sana ada chipset namanya CPU, Central Processing Unit, atau disebut dengan otak komputer. Dia adalah sebuah alat proses yang mana kita, contohnya kita ingin mengetik nama ya di sebuah proyektor. Kita menggunakan alat ketik ya, input yaitu keyboard. Kita ketik nama. Kemudian proses itu akan masuk ke dalam sebuah proses di mana itu dikerjakan oleh prosesor ya dan perangkat lainnya. Kemudian dia keluarkan ke VGA, kemudian muncul di proyektor, barulah di sana ada nama kita. Dipahami? Ini adalah bentuk dari sebuah Central Processing Unit. Bentuknya kecil ya, tapi kegunaannya sangat besar. Sebagaimana lainnya otak dari sebuah komputer dalam mainboard atau motherboard ya, papan motherboard sebagai tunggal yang disebut dengan mikroprosesor di dalam CPU. Nah, di sini juga ada memori utama, ada akses memori ya, tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang berjalan dan digunakan disimpan guna membantu kinerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat. Ya. Jadi memori ini membantu kinerja dari prosesor. Dia tidak menyimpan, bukan media penyimpanan. Dia adalah RAM yang melakukan proses. Kemudian di sini juga ada motherboard, ya, motherboard atau papan dari sebuah perangkat. Ya, motherboard juga bisa disebut papan utama, mainboard, sistem yang terhubung dalam komputer, dikontrol dan dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau piranti lainnya dalam sebuah sistem komputer. Di sana ada tempatnya prosesor, ada tempatnya PCI, ya, tempatnya dari memori terhubung di mainboard. Komponen perangkat media penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, dan lainnya. Kita dapat menyadari bagaimana sebuah berkas dapat kalian kelola seperti menduplikasi, memindahkan, atau menghapusnya.
Ya, media penyimpanan ini biasa seperti ini ya. Hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer. Perlu diketahui sebuah sistem operasi juga tersimpan pada hard disk. Jika kalian mengenali sebuah komputer terdapat nama partisi seperti local disk C, D, E dan seterusnya. Kita gunakan ya ini USB flash drive atau biasa disebut flash disk gitu ya. USB flash drive alat penyimpanan data memori kilat tipe NDA yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca ditulis dengan mudah. Ukurannya kecil, kapasitasnya besar, mudah dibawa, simple lah ya. Ini sebuah komputer ya. Di keseluruhan yang disebut komputer ya. Ada apa saja? Oke. Di sini ada monitor, kemudian mouse, keyboard, CPU, kemudian ada speaker ya. Itu menjadi kesatuan dalam sebuah unit komputer. Ada alat input, output, kemudian proses ya. Nah, kalau di sini sudah paham, kemudian kita masuk lagi ke dalamnya yang tadi alat proses. Di sini ada motherboard. Ya, motherboard di sini ada VGA card yang sudah kita jelaskan barusan. Kemudian ini bentuk dari power supply. Ya, power supply, kemudian CD-ROM, RAM, LAN, card, hard disk, prosesor dan cooler. Ya, itu adalah sebuah rangkaian dari komputer. Video tentang pembelajaran ini pembelajaran yang perakitan ya. Masih ada topiknya teman-teman tentang perakitan. Yang pertama kita minta tentang power supply teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Nah ini akan diposisikan seperti ini teman-teman. Kita komputer ya teman-teman. Ini setelah sudah menyiapkan casing, kita pasangkan casing teman-teman. Ini kita pasang di sini. Dan jangan lupa penguncian alat kita. Oke, ini casing ya teman-teman. Oke, atau kita sudah menunjukkan Dari simulasi tersebut sehingga komputer itu bisa menjadi satu kesatuan. Rumuskan dulu. Oke, di sini kita akan mempraktekkan tentang tepuk pagi, siang, dan malam. Ikutilah yang saya katakan, bukan gerakan saya. Tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam. Oke, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Masih ada. Oke, sekali lagi. Tepuk malam. Atas, depan, samping, bawah, atas, bawah, gerakan cepat, stop. Ikuti kata-kata saya, bukan gerakan saya. Stop. Gerakan. Stop. Stop. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembali. Kita ini ya, segar otak dan otot kita. Motherboard atau mainboard bentuknya seperti ini
dia biasanya beda, tiap perusahaan atau mereknya tuh beda ya, tapi dari garis besar dia sama ya, bisa dilihat perbedaannya ya. Ada sound sini ya. Kemudian ini yang disebut dengan di sini tempatnya ini namanya casing ya, yang biasa dijelaskan casing. Kemudian di sini ada colokan untuk power, menghubungkan ke listrik ya. Di sini yang berhubungan langsung adalah power supply ya. Ini adalah untuk power supply. Nah, di sini power supply dia banyak kabel. Kabel ini yang menghubungkan ke motherboard, ke hard disk ataupun CD-ROM. Ya. Itu adalah perangkat yang ada dalam sebuah komputer. Gabung ke kelompoknya. Kita akan tentang, ayo agak geser sedikit. Ya, sini. Mau satu. Dua, kelompok tiga ya. Isi sesuai dengan perintah yang ada di lembaran. Jika sudah nanti akan kita presentasikan ya. Dari yang sudah didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Diana Kamila. Nama saya Sofiatin. Nama saya Rifana Aini. Nama saya Ainul Hikmah. Nama saya Sandra Ilyas. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang perangkat output dan contohnya. Perangkat output atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Contohnya seperti monitor menampilkan gambar, proyektor alat presentasi yang sama menampilkan gambar, printer alat cetak pada kertas, speaker alat untuk mengeluarkan suara. Sudah. Kemungkinan ada pertanyaan. Saya mau bertanya, jika layar monitor mati, tapi CPU menyala, apa penyebabnya? Kemungkinan pada kabel VGA atau slot VGA. Jika masalah di slot VGA, solusinya bisa diganti VGA card. Terima kasih. Ada yang lain? Pertanyaannya? Ya. Oke, bisa diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik dan logika dari kumpulan data berjalan. Pemrosesan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU, Central Processing Unit, atau pengolahan pusat komponen-komponen. Perangkat disebut komputer adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan
proses lebih lanjut. Contohnya Oke, soalnya jelas di sana? Ya. Oke, kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Ya, bisa dikumpulkan. Oh, mutmainnah. Ada nama? Oke ya. Hari ini kita sedang mempelajari tentang perangkat keras dari komputer, yaitu ada alat input, output ya. Untuk alat input apa saja? Untuk outputnya? Ya. Kemudian ada alat proses. Apa aja proses? Untuk media penyimpanan. Jadi intinya itu kita sudah memahami yang di awal pertemuan kita. Di sana ada memahami tentang apa itu hardware, kemudian jenisnya, kegunaannya ya. Kita sudah pelajari itu. Kemudian kita tahu fungsinya hardware di perangkat keras. Perangkat keras ada input, output ya. Dari mana kita ketika ingin yang awalnya ketika kita ingin mengetikkan sebuah nama, kita di keyboard kita menggunakan alat input berupa keyboard. Kemudian keyboard itu masuk ke USB atau PS2, dia masuk ke motherboard, kemudian diproses di CPU ya. Kemudian setelah itu diproses selesai, dia masuk ke VGA, masuk ke monitor, alat output ya. Nah, itu adalah materi kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan bersama. Semoga di akhir pertemuan ini apa yang telah kita pelajari menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi nilai ibadah bagi kita semua, dan manfaat bagi nusa dan bangsa dan agama. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga manfaat apa yang telah kita sampaikan hari ini. Saya